Allah tuh mendesain manusia setiap jam 10 malam sampai jam 1 malam itu manusia mengeluarkan cairan yang untuk membakar lemak. Jadi ada orang yang kadang-kadang dia nggak bisa gemuk makan, gak iso lemu mangan toh. Ada dua perkara yang memang dia pembakaran lemaknya bagus. Yang kedua, tek jero wetenge iku duduk cacing tapi nogo. Salah siji. Itu duduk cacing meneh nogo jero mubeng. Ngerti nogo itu sun gokong. Wetenge mangane rong piring. Wah. Wae kontrol sikat bisa. Tapi kuru wek mendelik. Ini nogo ya, orang seperti itu metabolismenya adalah bagus ya. Tapi masalahnya orang yang seperti ini kakean angop kita nih wae. Wong lek mangane wakeh angop ya kan. Terus kalau angop ojo swara. Angop. Ini pertanda hatinya dikuasai oleh iblis. Orang kalau sudah angop menguap ya, terus sampai bersuara, ini hatinya dikuasai iblis dia. Nggak bisa ngontrol hati orang kayak gitu. Kita ini, angop ya ngono wis. Cek sopo gak ngurusan. Itu disifati oleh Rasulullah. Boh iki boh gubernur, boh presiden wis iku boleh ngerti wong angop. Wis. Hati-hati loh model ngene iki. Orang udah nguap ya, sebaik-baiknya orang nguap ya, itu ditutup dengan menggunakan tangan kiri dibalik pon, dan sebaik-baiknya lagi mbek dimpet. Ojo itu nges ada aib, wong anggapku aib, karena Rasulullah di dalam hidupnya nggak pernah nguap sama sekali. Nabi Muhammad nggak pernah nguap sepanjang hidupnya, nggak pernah nguap Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenal kepada Allah, baru tahu. Lihat laut, ini miliknya Allah. Lihat gunung, miliknya Allah. Gunung emas, gunung uranium, gunung tembaga, pantai, semua miliknya Allah. Kalau kita mengenal kepada Allah, kita nggak akan pernah merasa miskin. Kalau kita menghamba kepada Allah, kita tidak akan pernah merasa miskin. Apa ditagih ping pira wae diutang wis gak bisa arep aku utang tak ke nguripi anak bojoku terpaksa. Bukan saya gunakan untuk hura-hura. Bukan saya gunakan untuk bermewah-mewah, tidak. Saya hutang untuk menafkahi anak istri saya. Dan ini perintah Allah, perintah Tuhanku. Tuhanku Allah yang memiliki alam semesta ini tidak akan menyia-nyiakanku. Apa enggak ada, tapi wis tangi itu sembahyang subuh ditinggal tangi jam 7:30, golek rokok delok entek karek udis kabeh. Arek golek asbak. Golek asbak ketok rada dawa titik tak ditambahi apa? Leteke kopi. Lek ciri bolet ya. Tambah bolet rokokan. Mikir piye carane bayar utang ya. Tambah gendeng ya terus nawe ngene. Tambah gila. Solusi semua ini adalah Allah, dan yang paling tepat menuju Allah adalah Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah Allah berikan, atas segala anugerah yang telah Allah berikan, yang kita tidak mampu untuk menghitung, dan tidak ada orang yang mampu untuk bersyukur secara sempurna kepada Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa bersyukur secara sempurna kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menyempurnakan kalimat syukurnya atau perbuatan syukurnya kepada Allah. Hamba Allah tak akan mampu menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Namun sayangnya, jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kadang satu nikmat diambil oleh Allah, jutaan nikmat ini terasa hilang. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan panca indera yang normal, Allah telah memberikan kita tubuh yang berfungsi sebagaimana kita inginkan. Kapanpun kita bisa membuka mata, kapanpun kita bisa menutup mata, kapanpun terjadi reaksi di dalam perut kita pun bisa ke belakang. Apa yang kurang dalam kehidupan kita? Tidak ada. Maka tidak patut seorang hamba karena satu atau dua nikmat diambil, setelah itu mengkufuri bahkan meronta-ronta kepada Allah. Kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah yang kadang kita tidak tahu, dan doa kita sudah diijabah oleh Allah sebelum kita panjatkan. Allah telah memberikan apapun kepada kita, namun memang manusia ini sangat sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya segelintir kecil daripada hamba-hambaku ini yang bersyukur kepada Allah. Yang bersyukur, bukan hamba yang bisa sempurna syukurnya, hanya bersyukur. Maka tidak akan mampu kita ini menikmati nikmat Allah kecuali kita sudah mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Setiap Allah berikan kenikmatan, kita bersyukur, maka nikmat tersebut akan menjadi lezat. Dan manakala kita kehilangan nikmat, lalu kita berputus asa dan meronta, bahkan berdoa, berarti kita tidak mengenal siapa diri kita dan kita tidak mengenal Allah. Pengenalan kita kepada Allah ini penting. Sebagaimana para a'immah, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi. Sayyidina Abu Bakar ini pernah sakit sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha mendatangi ayah beliau, suami istri daripada Rasulullah. Wahai ayahku, engkau manusia yang paling dekat dengan Habibullah. Engkau adalah manusia yang Allah takdirkan yang paling dicinta dan mencinta Rasulullah. Karena tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang bisa mengerti cinta kepada Allah dan keagungan iman seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai diceritakan, iman manusia seluruh dunia ini ditimbang, baru sama dengan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu.
Apa yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar ketika beliau sakit? Aku malu kepada Allah. Sekian lama aku gak pernah sakit. Sekian lama tubuhku sehat. Kenapa aku sakit sekarang harus meminta sembuh kepada Allah? Mana rasa malumu kepada Allah? Rasa syukur penting, pengenalan Allah penting. Sehingga ketika kita sudah mengenal Allah, maka kita malu. Orang itu kalau nggak kenal, orang itu kalau tidak mengerti, nggak ada rasa malunya. Rasa malu itu penting. Rasa malu ini timbul, muncul, dan akan memperbaiki seseorang manakala dia mengenal Allah. Kalau sudah dia nggak kenal Allah, dia nggak punya rasa malu. Mau bohong dia nggak malu, mau maksiat dia nggak malu, mau berbuat apapun dia nggak malu. Bohong seenaknya dia, nggak kenal kok sama Allah. Dia berbuat apapun nggak ada rasa malunya. Menulis apapun di medsos, posting apapun nggak malu dia, nggak kenal kepada Allah. Orang kalau kenal kepada Allah, tertib hidupnya, tertib, tidak ada kemunafikan. Di depan berbicara A, belakang juga A, bukan plin-plan. Ini orang yang mengenal kepada Allah seperti itu. Orang nggak kenal sama Allah. Dia kadang berbicara A, kadang berbicara B, sesuai dengan hatinya, sesuai dengan nafsunya. Faliyatubillah min dzalik. Menuju ke suatu tempat, kita akan menuju ke suatu alamat, namun kita tidak mengerti mana alamatnya, mana arah tujuannya, ciri-ciri rumahnya bagaimana, nomor rumahnya bagaimana, berapa, nggak ada yang tahu. Maka mana mungkin kita akan sampai ke tempat tujuan? Nggak sampai kita. Untuknya melalui majelis Jalsatul Itsnain ini, mari kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Setelah kita mengenal Allah, berjuang untuk mengenal Allah, maka timbul di hati kita tidak ada yang lebih penting dari Allah. Ketika kita mengenal Allah, maka tentu dan pasti kita akan dikenali oleh segenap makhluknya Allah yang dicintai oleh Allah. Siapa makhluk yang paling dicintai Allah? Habibuna Muhammad, Rasulullah. Mengenal kepada kita, kita cinta kepada Allah, mengenal Nabi Muhammad. Ketika kita mengenal kepada Allah, tentu akan tenang, tentu akan bersyukur, tentu akan bahagia apapun keadaan kita. Sampai di dalam satu titik, para sufi ini diludahi dengan dipuji, nggak ada beda. Ditampar, dipukul, ditampar, nggak ada beda buat mereka. Kenapa? Kenal kepada Allah. Diceritakan ada satu aulia, beliau ketika ditampar, beliau tersenyum. Kata para murid-muridnya yang menyaksikan, wahai guru, engkau ditampar. Engkau ditampar. Kenapa engkau tersenyum? Iya. Siapa yang menggerakkan tangannya? Allah. Siapa yang memunculkan rasa sakit ini? Allah. Apakah aku tidak ridho kepada orang yang paling aku cintai untuk memperlakukan aku seperti ini? Kenal kepada Allah, akhirnya timbul cinta. Logika, ada dua pasangan, dua sejoli yang baru menikah, manten baru, dicubit sama istrinya sampai gosong. Marah apa enggak? Paling
sambat sampai guyu, sakit yang, iya, nganten anyar, jiwit sakit yang ojo dah, nganten anyar, gajal wis 15 tahun, kalem udah kayak dia, nggak seje bisa. Ibadat seperti itu, kalau kita cinta kepada Allah, cubit, sayang kok. Hah? Eling sih. Wayahe nganten anyar mecahno piring. Ndak apa-apa. Kamu ndak apa-apa. Tanganmu ndak apa-apa, kakinya ndak apa-apa. Hati-hati ya. Jajal saiki 15 tahun mecahno piring. Utangku wis akeh aja mecah-mecahno piring wae, seje. Berbedanya kalau kita mengenal manusia, semakin lama semakin tidak senang kita. Itu jeleknya manusia. Kita semakin mengenal manusia, semakin kita tidak suka. Tapi kalau kita mengenal Allah atau sebab karena Allah, akan menambah cinta tersebut dan semakin nikmat. Kita mengenal barang, pertama kali datang motor baru, wah, jangankan kena hujan, dipegang aja nggak boleh. Sepeda motor anyar, demak-demek, berat loh, demek gak oleh. Sepeda motor wis 20 tahun, ape didoni cek sepeda harus 20 tahun. Kadang-kadang ditabrak-tabrak no gak apa-apa wis 20 tahun. Itu pengenalan manusia kepada barang, kualitasnya akan menurun terus. Itu manusia. Tapi manakala kita mengenal kepada Allah, semakin tidak butuh dengan alam semesta. Semakin kita mengenal Allah, semakin tidak butuh dengan alam semesta. Hanya mengenal sesuatu yang dicinta oleh Allah. Mengenal orang, ya karena cintanya kepada Allah. Mengenal barang, ya karena cintanya kepada Allah. Mengenal sesuatu yang dia lihat, dia akan jatuh cinta yang Allah cinta kepadanya. Dan semuanya akan menjadi nikmat. Tapi jika seseorang mengenal sesuatu yang bukan karena Allah, akan menurun. Makanya dari awal ketika menikah kepada istri, kembali ke sini, menikah kepada suami jangan karena paras, jangan pula karena harta, jangan pula karena jabatan. Jika kita menyandarkan suatu bentuk perkara apapun bersandar kepada selain Allah, akan menurun. Kalau dia kongsi akan terpecah. Kalau dia berdagang akan berkhianat. Kalau dia belajar, dia akan menipu. Dia berbuat apapun, jika diawali bukan karena Allah, akan menurun kualitas dari, akan menurun. Dan pada akhirnya akan merusak dirinya dan orang lain. Gak ada lain. Untuknya jika kita berbuat apapun, innamal a'malu binniyat. Niat tuh. Niat kenal kepada Allah karena Allah, bukan selain Allah. Pernikahan, perdagangan, kongsi, apapun bentuknya, jika bukan karena Allah, maka siap-siaplah kita yang berkhianat, atau kita yang dikhianati, atau mungkin ada sesuatu yang akan membuat kita semakin menderita. Pasti itu. Untuknya kenal kepada Allah. Kenali Allah. Siapa Allah? Tentunya jika kita ingin mengenal Allah, tafakkuru fillahi wala tafakkuru fi khalqil. Tafakkuru fi khalqillahi wala tafakkuru fillahi. Berfikirlah tentang masalah makhluknya Allah,
Jangan berpikir soal Allah. Jangan kita mencari tahu Allah bentuknya bagaimana. Enggak seperti itu yang dimaksud. Kenal kepada Allah itu yang dimaksud bukan kita bagaimana mencari tahu Allah, bagaimana bentuknya, di mana, bagaimana. Itu namanya madhab mujasimah. Madhab mujasimah ini menjasadkan Allah. Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu di mana, kapan? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa disandarkan dengan apapun juga. Allah itu di mana? Berarti butuh tempat. Sedangkan Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak butuh tempat. Allah itu kapan? Kapan itu waktu? Allah tidak butuh waktu karena yang menciptakan waktu adalah Allah. Allah itu bagaimana? Bagaimana itu adalah makhluk, sedangkan yang menciptakan makhluk adalah Allah. Kosakata apapun, kalimat apapun tidak bisa menjelaskan Allah karena Allah yang menciptakan kalimat. Jadi kalau orang bertanya di mana Allah, kapan, bagaimana, itu orang yang tidak kenal kepada Allah. Karena itu sifat daripada makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa kita gambarkan seperti apapun. Kita fantasikan bagaimana Allah di arsy. Allah turun dari langit, itu logika kita. Sedangkan kita ini adalah orang buta yang mencoba menjabarkan sesuatu. Tidak bisa. Diibaratkan seperti 3 orang buta yang masing-masing orang buta tersebut diminta untuk memegang gajah. Orang buta yang pertama memegang belalai, orang buta yang kedua memegang kakinya, orang buta yang ketiga memegang gadingnya gajah. Penjelasan mereka berbeda-beda buta. Bagaimana gajah? Yang pertama karena memegang belalainya menggambarkan tebal, koyok terpal, lebar, karena yang dipegang adalah belalai, kupingnya. Yang satu menjelaskan gajah seperti pilar karena yang dipegang adalah kakinya. Oh enggak, gajah itu seperti gading, halus, keras, karena yang dipegang adalah gading. Kita pun juga demikian. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Allah. Nggak bisa, buta kok kita atas pengetahuan yang telah disembunyikan kepada Allah. Nggak bisa manusia itu menjelaskan bagaimana mensifati Allah. Nggak bisa. Berfantasi boleh. Maka untuknya tafakkuru fi khalqillahi wala tafakkuru fillahi. Jangan engkau berpikir bagaimana itu Allah, tapi berpikirlah bagaimana makhluknya Allah. Kalau kita kesulitan rezeki, lihat itu nyamuk. Nyamuk itu lihat. Pikir nyamuk itu. Para imam menjelaskan, kitab ini 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu. Bagaimana nyamuk itu? Orang kalau lihat nyamuk, itu dia akan bersyukur. Dan dia akan berlapang dada. Dia akan berlapang dada. Nyamuk saja dipikirkan rezekinya oleh Allah. Apakah saya enggak? Nyamuk itu Allah ciptakan, Allah desain sesuai dengan Allah memberikan rezeki kepadanya. Nyamuk memiliki 100 mata. Nyamuk memiliki 3 jantung, 2 jantung sayap, 1 jantung sentral. Setiap jantung memiliki ventrikel dan atrium. Dan setiap jantung memiliki induksi atau detak listrik jantung yang bisa menggerakkan induksi jantung. Itu berbeda-beda. Dan nyamuk memiliki belalai. Ujung belalai memiliki 6 pisau. 4 pisau untuk membuka, 2 pisau untuk ngepor, menghisap darah manusia. Ketika menghisap, dia memiliki anestesi. Agar apa? Manusia jika digigit oleh nyamuk, dimasukkan jarum, tidak terasa. Anestesi itu bius. Jadi manusia dibius dulu. Sebelum dibius, nyamuk ini ambil sampel darah. Di dalam mulut nyamuk itu memiliki 12 rongga. Jadi manusia ini memiliki 12 golongan darah. Sampai saat ini ditemukan cuma ada 6 golongan. Yang 6 belum bisa dideteksi. Ada 6 lagi golongan. Kita mendeteksi profesor cuma ada 6. Sedangkan nyamuk sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menghisap ada 12 rongga. Ini darah A, ini darah AB, dimasukkan rongga yang sudah disediakan oleh Allah. Setiap rongga memiliki cairan yang untuk mencairkan darah yang dia hisap
agar tidak menggumpal masuk ke dalam tubuhnya. Kalau makanannya menggumpal, dia akan mati. Makanya Allah berikan 12 rongga di dalam mulutnya untuk masing-masing memasukkan rezekinya tadi. Dihisap, dibius dulu, dek, diambil sampelnya, cocok sama dia, ini sehat, diambil, lalu dibius sama dia, dek, agar kita nggak terasa. Makanya orang begitu wes bendol kayak garuk-garuk, wes mirip nyamuk, dibius dulu sama nyamuknya, agar kita nggak terasa. Subhanallah. Nyamuk tersebut ketika menghinggap ke manusia atau menghinggap kepada hewan yang akan diambil, itu memiliki cakar di kakinya. Loh, Allah mempersiapkan binatang yang akan nanti di akhirat dijadikan debu dan tidak bermanfaat. Allah pikirkan. Lah masa Allah tidak memikirkan rezeki kita? Mana iman kita? Ini sabab musabab karena kita tidak mengenal Allah. Kenali Allah, kenal dulu sama Allah, kenalan. Dengan apa? Dengan taat. Kenal, pahami, dalami Allah. Bagaimana Allah terhadap tubuh saya? Allah itu mendesain manusia setiap jam 10 malam sampai jam 1 malam itu manusia mengeluarkan cairan yang untuk membakar lemak. Jadi ada orang yang kadang-kadang dia nggak bisa gemuk, makan gak iso lemu mangan tok. Ada 2 perkara yang memang dia pembakaran lemaknya bagus. Yang kedua, tek jero wetenge iku duduk cacing tapi nogo. Salah siji. Itu duduk cacing meneh nogo jero mubeng. Ngerti nogo langsung gokong. Wetenge mangane rong piring. Wah. Kowe kontrol sikat pisan. Tapi kuru wek mendelik. Ini nogo. Ya, orang seperti itu metabolismenya adalah bagus ya. Tapi masalahnya orang yang seperti ini kakean angop kita nih wae. Wong lek mangane akeh angop ya banget. Terus kalau angop ojo swara. Angop. Ini pertanda hatinya dikuasai oleh iblis. Orang kalau sudah angop menguap ya, terus sampai bersuara, ini hatinya dikuasai iblis dia. Nggak bisa ngontrol hati orang kayak gitu. Kita ini, angop ya ngono wis. Cek sopo gak ngurusan. Itu disifati oleh Rasulullah. Boh iki boh gubernur, boh presiden, wis iku lagi ngerti wong angop. Wis. Hati-hati wong model ngene iki. Orang udah nguap ya, sebaik-baiknya orang nguap ya, itu ditutup dengan menggunakan tangan kiri dibalik pon, dan sebaik-baiknya lagi mbak dimpet ojo nges ada aib. Wong anggap ku aib karena Rasulullah di dalam hidupnya nggak pernah nguap sama sekali. Nabi Muhammad tuh nggak pernah nguap sepanjang hidupnya, nggak pernah nguap Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenal kepada Allah, kenal kepada Allah, baru tahu. Lihat laut, ini miliknya Allah. Lihat gunung, miliknya Allah. Gunung emas, gunung uranium, gunung tembaga, pantai, semua miliknya Allah. Kalau kita mengenal kepada Allah, kita nggak akan pernah merasa miskin. Kalau kita menghamba kepada Allah, kita tidak akan pernah merasa miskin. Apa ditagih ping pira wae diutang wis gak bisa arep aku utang tak ke nguripi anak bojoku terpaksa. Bukan saya gunakan untuk hura-hura. Bukan saya gunakan untuk bermewah-mewah, tidak. Saya hutang untuk menafkahi anak istri saya. Dan ini perintah Allah, perintah Tuhanku. Tuhanku Allah yang memiliki alam semesta ini tidak akan menyia-nyiakanku. Apa enggak ada, tapi lewis tang itu sembahyang subuh ditinggal tangi jam 7:30 golek rokok delok
entek karek udis kabeh. Arek boleh di aspek. Boleh aspek kita rada dawa titik tak ditambahi apa? Leteke kopi. Lek jadi bolet ya. Tambah bolet rokokan. Mikir. Piye carane bayar utang ya? Ditambah gendeng ya terus nawa ini. Tambah gila. Solusi semua ini adalah Allah. Dan yang paling tepat menuju Allah adalah Sayyidina Muhammad. Sampai kepada Allah sulit, Sayyidina Muhammad. Makanya Nabi Allah Ibrahim saja, Nabi Allah Adam sulit nembus sampai kepada Allah. Ini Allah ciptakan langsung. Makhluk yang Allah ciptakan langsung tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Allah Adam sampai kepada Allah sulit melalui Sayyidina Muhammad. Sampai kepada Allah. Semua Nabi mengenal Sayyidina Muhammad. Kita sebagai umat Rasulullah tidak memanfaatkan fasilitas ini. Sayang. Kita umatnya yang dipilih oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah tidak menggunakan fasilitas Nabi Muhammad. Rugi kita. Melalui apa? Ta'lim. Ini pintu yang paling dicintai oleh Rasulullah. Majelis ta'lim, kenal. Lagi-lagi ditambah dengan sholawat. Makanya kata Habib Ali Habsyi, masyi kama majma'il maulid. Tidak ada satupun keagungan seperti membaca sholawat majelis maulid. Tidak ada. Apa sebab? Di situ akan datang ruh Rasulullah. Dan Nabi Muhammad paling perhatian kepada ilmu. Rasulullah paling perhatian kepada ilmu. Sehingga di dalam kitabnya Nashihah Diniyah yang kita baca itu dikatakan innallaha tukaffil birizqi litulabatul ilm. Allah itu akan mengcover, menjamin seseorang yang menuntut ilmu. Kita punya kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan menuntut ilmu. Kita memiliki kesulitan dalam masalah duduk di majelis taklim, cair otak kita. Kita punya masalah apapun, duduk di majelis taklim, bawa pulpen, bawa buku nulis. Ilmu, wallahi dijamin oleh Nabi Muhammad, segala sesuatu yang engkau hadapi akan dimudahkan oleh Allah. Tuntut ilmunya Rasulullah, tuntut ilmunya, bawa pulpen, nulis. Sayang kalau kita hadir tanpa kita menulis ilmunya Rasulullah. Karena apa yang kita tulis ini pahalanya tidak dikurangi oleh Allah. Kita menulis pelajaran majelis taklim, bawa pulpen, bawa buku, kita nulis. Selama tulisan itu masih ada, selama goresan pena itu masih ada, maka goresan pena yang kita tuangkan di dalam tulisan tersebut untuk kita mempelajari Allah, mempelajari Nabi Muhammad, ilmunya Rasulullah, mendekatkan diri kepada Rasulullah, dan huruf tersebut tidak akan terputus pahalanya. Hurufnya tadi enggak akan terputus. Makanya ketika kita belajar tulis Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selama tulisan itu Bismillahirrahmanirrahim itu ada, sholawat itu ada, lalu ilmunya untuk mengenal kepada Allah. Bismillah, sholawat tadi tidak akan berhenti menambahkan pahala kita di hadapan Allah. Terus bergumam ya, terus berzikir, dan terus membaca sholawat kepada Rasulullah. Tulisan dari atas nama kita. Makanya penting sekali kita mengenal kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan Allah berikan taufik, petunjuk kepada kita, sehingga Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah, dan Allah mudahkan kaki kita, tubuh kita di tempat-tempat yang Allah ridho kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah. Allah senantiasa menghalangi kita